Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, usikum wa yaya bitaqwallahi fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama sekali mengawali khutbah singkat pada kesempatan berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan pemberiannya yang tidak pernah putus-putusnya Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah, pada hari yang mulia ini, semua kita telah berhadir dan berada di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian tidak lupa selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan para hadirin Allah selalu menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita juga mengikutinya, menjadikan salawat bahagian pada zikir yang selalu kita panjatkan dan kita ucapkan. Para hadirin yang berbahagia, pertama sekali mengawali tausiah singkat, maka khatib ingin mengingatkan kita semua akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an di sana berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Bekal yang paling baik, kata Allah, adalah bekal ketakwaan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali amalan itu diiringi dengan ketakwaan. Allah juga mengingatkan kita tentang takwa, para hadirin. Allah di sana mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar daripada beragam masalah. Di ayat yang lain pula di sana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk satu negeri beriman dan betul-betul berkati mereka, baik dari atas mereka maupun dari bawah mereka, Allah akan berikan keberkahan kepada kita, para hadirin berbahagia. Saya kira ada cukup banyak ayat di sana yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sana juga mengingatkan kita dengan firman-Nya, wattaqullaha wa ya'allimukumullah.
dan seterusnya. Taqwa para hadirin, an taj'al bainaka wa baina ghadabillahi alwiqayah, kata para ulama. Jadi takwa ini membentengi diri kita ini dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang bisa membentengi diri kita dengan murka Allah kecuali dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Ini simpel daripada makna takwa para hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk selalu ingat tentang pentingnya takwa, dan lebih daripada itu kita bermohon agar Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu menjalankan ketakwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini saya juga ingin mengutip satu ayat dari surah Maryam. Ayat ini sambungan daripada beberapa cerita sebelumnya tentang para nabi dan rasul yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, di sana Allah ceritalah mulai daripada Zakaria di awal daripada surah Maryam. Kemudian berterusan dengan Maryam, Isa, ya, dan nabi-nabi seterusnya. Sampai di sini Allah sebutkan Ismail, ya. Kemudian di sana ada Idris dan seterusnya sampai kepada firman Allah, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Itulah mereka orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka daripada para nabi, dari keturunan Adam, keturunan Nuh, dan keturunan Ibrahim juga Israel, itu Yakub. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujada wa bukiya. Mereka jatuh sujud dan dalam sujud mereka menangis. Nah, dulu ayat ini dibacakan di hadapan Umar bin Al-Khattab, dan ketika sebahagian dari mereka sujud, lalu kemudian Umar mengatakan, kita semua sudah sujud. Fa'ainal buka, kata beliau. Semua kita sujud, tapi di mana tangis kita? Karena dulu mereka sujud, dan di dalam sujudnya mereka menangis. Itu ketika mereka dibacakan ayat Allah kepada orang-orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Nah, para hadirin, itu bukan poin kita. Tapi saya ingin mengambil ayat setelahnya. Nah, Allah di sana mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nah, setelah generasi tersebut, para hadirin, Allah di sini mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Maka setelah mereka nanti akan lahir generasi yang mereka ini menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka, syahwat. Nah, poin kita ada di situ. Nah, oleh sebahagian para ulama, di antaranya di sana ada Imam Mujahid, Atha, ya. Beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada ummah Muhammad di akhir zaman. Bahwa di sana akan muncul nanti di akhir zaman ini daripada ummah Muhammad, umat Islam maksudnya, orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat mereka. Dan maksud menyia-nyiakan salat, para hadirin berbahagia, di antara para ulama, di sana Ibnu Taimiyah pernah ditanyakan tentang ayat ini. Dan dalam beliau menjelaskan makna idha'atus salat ataupun menyia-nyiakan salat, beliau mengacu kepada beberapa ayat, di antaranya di surah Al-Ma'un, dan juga hadis Nabi. Beliau mengatakan, dalam hadis itu disebutkan, tilka salatul munafiq,
tilka salatul munafik. Nabi mengulang sampai 3 kali. Yarqubus syams hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqaraha arba'an wa la yadhkurullah fiha illa qalila. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah kemudian mengambil kesimpulan bahwa makna menyanyiakan salat di sini bukan mereka tidak salat, tetapi salat mereka ini seperti salatnya orang munafik. Mereka bermain-main dengan salat, melalaikan salat. Mereka salat di akhir waktu tanpa ada alasan yang boleh dibenarkan oleh agama ini. Kemudian karena sembahyangnya sudah di akhir waktu, berburu dengan waktu, akhirnya Nabi mengatakan qama fanaqarha arba'an. Lalu kemudian dia pun bangkit dari duduknya dan dia pun mematuk-matuk 4 rakaat. Jadi seperti binatang, seperti ayam mematuk makanan. Jadi begitu cepatnya dia sembahyang. Para hadirin yang berbahagia. Nah, ini pendapat yang saya kira yang paling ringan tentang makna idha'atus salah. Dan kita jangan lupa terkait dengan pendapat Imam Mujahid dan Atha' tadi, dan ini tabi'in yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada ummah Muhammad nanti di akhir zaman. Saya mengatakan para hadirin, kalau sekiranya mereka itu sembahyang, tetapi sembahyangnya seperti tadi, paling tidak dia masih salat. Jadi surah Al-Ma'un itu, ulama mengatakan, dalam cerita surah Al-Ma'un mereka itu salat, tetapi mereka sahun di dalam salat mereka. Paling tidak mereka salat, tetapi mereka lalai di dalam salatnya. Mereka suka mentakhirkan waktu salat tanpa ada alasan yang benar. Sehingga kemudian harus buru-buru ketika mereka menunaikan salat. Nah, poinnya paling tidak mereka salat. Tapi hari ini para hadirin, mereka tidak salat. Dan orang yang melalaikan salat dalam pengertian tadi, para hadirin, mereka ini identik dengan apa? Diidentikan Allah dengan wattaba'u syahawat. 2 hal yang kata para ulama ini berkelit-kelindan ini. Seperti uang dengan 2 sisi. Orang kalau sudah meninggalkan salat, maka Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Man dayya'aha fahuwa lima siwaha adhi'a. Siapa yang menyia-nyiakan salat, siapa yang meninggalkan kewajiban salat, maka di luar salat lebih lagi dia tinggalkan. Lebih utama dia tinggalkan. Fahuwa lima siwaha adhi'a. Jadi orang ini akan lebih mudah meninggalkan yang lain-lain. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa salat ini benteng terakhir bagi seorang yang beriman kepada Allah. Benteng terakhir bagi kita orang Islam. Ketika benteng ini sudah mampu ditembus oleh lawan para hadirin, maka hilang sudah pertahanan daripada seorang muslim. Tidak ada lagi yang menahannya untuk tidak berzina. Tidak ada lagi yang menahannya untuk tidak berkhianat. Tidak ada lagi yang menahannya untuk tidak mencuri, mabuk, berjudi, dan seterusnya. Benteng terakhirnya sudah hancur, para hadirin berbahagia. Dan sembahyang ini sehari semalam 5 waktu, paketnya begitu. Dan sampai kiamat kita tidak dikatakan sebagai orang yang salat. Kalau hari ini salat, besok tidak salat waktu ini, salat tapi tidak pada waktu yang setelahnya, dan seterusnya. Para hadirin yang berbahagia. Sering saya menyampaikan bahwa fenomena meninggalkan salat pada hari ini. Ini kalau kita mengatakan tidak salat, gitu ya. Ini fenomena yang terjadi, saya kira sudah umum. Sudah umum. Karena menyaurung yang semayang, lalu tak kira mentang nak semayang lah paling. Tapi sekarang jauh lebih buruk daripada itu. Saya sering menyampaikan kepada para hadirin, kami di kampus, saya katakan, menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang lebih daripada 50%. Setiap kali saya tanya mereka tidak salat. Ini kampus perguruan tinggi para hadirin berbahagia. Tempat anak-anak kita pada hari ini mereka mendapatkan ilmu. Bahkan maaf saja di perguruan tinggi Islam. Lalu bagaimana dengan di perguruan tinggi yang tidak mengingatkan mereka kepada agama para hadirin berbahagia. Nah, saya tidak ingin menyalahkan perguruan tinggi. Karena mereka adalah anak-anak yang datang kepada kami. Mereka datang pada usia mereka sekitar 19 dan 20 tahun. Mereka adalah produk sebenarnya ini.
yang kami tidak lagi bisa merubah mereka. Apalagi hubungan dan intensitas kami dengan mereka itu hanya dalam beberapa jam dalam sehari. Tapi ini ada masalah sebelumnya, para hadirin berbahagia. Anak ini tumbuh di mana sebelumnya? Ketika kecil mereka ada di mana? Ketika mereka berusia dulu 1 tahun. Ketika kemudian mereka sekolah SD ataupun TK sebelumnya. Apa animenya? Di mana mereka? Kemana perginya orang tua mereka? Di mana salat dalam kehidupan mereka saat itu, para hadirin berbahagia? Kenapa sampai usia mereka 18 tahun mereka masih tidak salat? Padahal harusnya, para hadirin berbahagia, dalam Islam 7 tahun anak-anak sudah salat. Dan mereka sudah dihukum pada usia 10 tahun. Tetapi hari ini banyak anak-anak pada usia sekian tahun dia tidak salat. Dan bahkan sampai tua mereka tidak salat. Makanya tidak perlu heran. Kalau hari ini kita dihebohkan dengan Permendikbud nomor 30 itu. Kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terserahlah. Undang-undang itu katanya untuk memberi perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi yang mirisnya, para hadirin, kenapa persoalan seks ini muncul justru di tengah-tengah konon ini tempat belajar, tempat menuntut ilmu pengetahuan. Pakan hina nuri mudina amat haji. Kenapa zina itu terjadi di situ? Kenapa homoseksual itu terjadi di pesantren, para hadirin berbahagia? Kenapa yang melakukan itu bahkan bukan hanya sekedar di antara murid, bukan hanya sekedar di antara mahasiswa, tapi juga sampai dosennya melakukan hal yang sama, tengkupi nyambung gitu. Suatu yang kita tidak bisa lagi tutup mata pada hari ini, para hadirin berbahagia. Ini perbuatan yang cukup keji dan sangat memalukan. Dan perbuatan ini tumbuh di lingkungan yang kita hormati sebenarnya. Mereka calon-calon sarjana. Orang-orang yang kita pandang mulia, para hadirin berbahagia. Tapi di tengah kehidupan orang-orang yang kita pandang mulia, justru kehinaan di situ muncul. Apa yang terjadi dengan ummahnya, para hadirin yang berbahagia? Apa yang terjadi dengan kita pada hari ini, para hadirin berbahagia? Jadi ini dunia pendidikan kita, para hadirin, hari ini, saya kira sesuatu yang cukup buruk. Dan ini problem besarnya, para hadirin berbahagia. Saya kira kita harus kembali lagi kepada apa yang Allah ajarkan kita, para hadirin. Kita hari ini sudah banyak sekali barangkali berbicara tentang pentingnya ekonomi, pentingnya kesehatan. Penting kesehatan, para hadirin. Kita sudah berupaya untuk supaya orang sehat. Tapi rumah sakit itu tidak pernah kosong. Ya? Hanasah rumah sakitnya, para hadirin. Kita buru sedemikian rupa agar kita sehat, tapi kalian itu rumah sakit. Hari ini kita berupaya agar masyarakat hidup makmur, ekonomi mereka tumbuh, berkembang, dan seterusnya. Tapi makin banyak duit, orang makin susah. Keluarga makin berantakan, suami istri berantam, angka perceraian makin hari makin banyak, tidak pernah melandai, para hadirin berbahagia. Maka juang kacirinya. Dan rata-rata kasusnya soal ekonomi. Padahal yang urang-urangnya peng lepah leka. Tidak ada lagi kekurangan orang dari segi materi pada hari ini, para hadirin berbahagia. Tapi mental kita ini, para hadirin. Tanya orangnya fisik kita sehat. Tapi batin kita ini bermasalah, para hadirin berbahagia. Badan kita sehat, para hadirin berbahagia. Tapi jiwa kita sakit. Uang kita banyak, tapi jiwa kita miskin, para hadirin berbahagia. Tanya agama, tanya orangnya hendak toholi, para hadirin berbahagia. Kita tidak tahu sudah di mana kita berada pada hari ini. Dunia pendidikan yang seperti itu. Lalu apa yang kita bisa harapkan untuk masa depan negara ini, para hadirin berbahagia? Kita ingat ayat Allah di sana mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah seorang daripada perbuatan fahsya. Fahsya ini perbuatan keji semisal zina, para hadirin. Dan ini bukan hanya pada orang yang, dan kita pernah mencontohkan, ada seorang sahabat di zaman Nabi. Dia di malam harinya sembahyang, tapi di siang harinya dia mencuri.
Dan Nabi kemudian mengatakan biarkan salatnya, ia akan mencegahnya daripada perbuatan mencuri. Jadi puncanya di sini pada menegakkan salat para hadirin. Kalau salat kita ini kita biarkan begitu saja, kita sia-siakan para hadirin berbahagia, maka hidup kita ini tidak akan pernah betul. Hidup kita ini tidak akan pernah sempurna seperti yang kita idam-idamkan para hadirin. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa persoalan menyia-nyiakan salat bukan hanya pada orang yang meninggalkan salat, tapi juga pada kita pada hari ini yang salat para hadirin berbahagia. Karena apa yang kita contohkan tadi, mungkin hari ini sebahagian terjadi pada mereka yang berada di sana, tetapi juga tidak jarang kita melihat, seperti yang juga tadi kita singgung, bahwa perbuatan keji itu juga terjadi dan dilakukan oleh mereka yang salat. Bahkan orang yang selalu ke masjid. Maka ini juga selalu kita ingatkan bahwa para hadirin berbahagia, agama ini tidak hanya pada fisik. Agama ini bukan hanya ibadah zahiriyah, tapi agama ini juga ibadah batiniyah. Bagaimana keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kekhusyukan kita di dalam salat kita para hadirin berbahagia? Abdullah bin Abbas mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak akan mendapatkan salatmu kecuali apa yang kamu sadar pada saat salat, kira-kira begitu. Tidak sedikit hari ini orang salat para hadirin, tapi dia tidak salat sebenarnya. Tubuhnya saja dia berada di tikar sajadah. Badannya saja dia berada di belakang imam. Tapi hatinya menerawang kemana-mana. Dan Allah tidak akan menerima min qalbin ghafilin lahin, kata Nabi. Allah tidak akan menerima ibadah daripada orang yang lalai hatinya. Nah, ketika ibadah kita tidak diterima para hadirin berbahagia, lalu apa gunanya setiap hari kita membaca inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bahwa sembahyang ini akan mencegah seorang pada perbuatan keji dan mungkar. Kita sembahyang tapi kita memperturutkan hawa nafsu kita para hadirin. Dan kita tempoh hari di malam Selasa kita membaca ayat firman Allah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kita mungkin tidak melakukan fahisyah secara terang-terangan para hadirin. Tapi kita melakukannya di belakang. Kita tidak melakukannya di depan pasangan kita para hadirin, tapi kita melakukannya di belakang. Hari ini Android para hadirin, HP-nya. Berapa banyak fitnah di situ para hadirin berbahagia. Orang mungkin tidak berzina dengan tubuhnya, tapi dia berzina dengan matanya. Dan siapa yang akan mengontrol kita para hadirin menghadapi fitnah yang luar biasa ini? Dalam satu hadis, Nabi mengingatkan Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka," kata beliau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kita tidak bisa menjaga Allah para hadirin, kalau kita tidak mau menjaga hak-hak Allah, maka Allah tidak akan pernah mau menjaga hak-hak kita. Dan kita tidak akan pernah terjaga dalam kehidupan ini para hadirin. Kita tidak akan pernah terlindungi. Kita hari ini beribadah, tapi kita tidak mendapatkan hasil apapun daripada ibadah kita ini para hadirin. Maka oleh karena itu, mari para hadirin berbahagia, melalui kesempatan yang singkat ini, mari kita muhasabah diri kita kembali. Lihat kembali apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita para hadirin. Baik kaitannya dengan hak Allah maupun dengan hak makhluk Allah. Apa yang Allah telah wajibkan kepada kita pada hari ini para hadirin. Pertama, sembahyang. Perbaiki sembahyang itu para hadirin. Kita mungkin pada hari ini orang-orang yang salat. Kita hari ini adalah orang-orang yang ke masjid. Tapi pada masa yang sama kita juga adalah pelaku dosa para hadirin. Maka berjanjilah kita pada diri kita, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan yang kita kerjakan betul-betul mengantarkan kita kepada kebaikan selanjutnya para hadirin. Bahwa sembahyang yang kita kerjakan mudah-mudahan betul-betul mampu mencegah diri kita ini pada perbuatan keji dan mungkar. Kewajiban kita terhadap keluarga kita di rumah para hadirin berbahagia. Anak-anak kita para hadirin. Apa yang kita telah lakukan terhadap mereka? Kenapa kemudian mereka menjadi orang-orang yang seperti diberitakan pada hari ini para hadirin? Mereka menjadi orang-orang yang tidak salat. Dan apa yang akan terjadi dengan ummah ini ke depannya kalau generasi mudanya mereka sudah mulai meninggalkan salat. Hari ini berita kita dengar di kampus begini begitu.
Dan apalagi maaf saja, kalau kita baca Permendikbud itu betul-betul memang, di situ memang melegalkan zina di kampus para hadirin. Melindungi kekerasan seksual. Kalau sekiranya dua pasangan itu saling setuju, saling rela merelakan, itu tidak dianggap apa-apa. Silahkan saja. Hari ini kita di Aceh melihat anak-anak perempuan yang sekolah. Mereka berada di kampus dengan pakaian yang menutup aurat. Tapi kinejak di luar Aceh. Dan seterusnya para hadirin. Dan ini hari-hari menjadi bahagian daripada kehidupan kita para hadirin berbahagia. Nah, kalaulah bukan Allah yang menjaga kita para hadirin, kita tidak akan bisa menjaga ini semua. Anak-anak kita yang berada jauh daripada jangkauan kita para hadirin. Mereka ada di Pulau Jawa, mereka ada di mana-mana di luar negeri. Bagaimana supaya kemudian mereka bisa selamat daripada ini semua para hadirin. Maka saya kira mari para hadirin di setiap kesempatan. Dan ini adalah mimbar utama tempat kita mengingatkan diri kita untuk selalu kita tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita para hadirin berbahagia. Kita mampu menjaga apa yang menjadi kewajiban kita. Mampu kita menjaga salat terutamanya. Sehingga mudah-mudahan Allah menjaga apa yang menjadi hak kita para hadirin berbahagia. Menjaga anak-anak kita. Ya. Membuat mereka anak-anak yang salih. Dan kita selalu mengingatkan bahwa untuk kemudian di sana ada anak-anak yang salih, haruslah diawali daripada orang tua yang salih. Nah, kalau kita suka bohong para hadirin, jangan pernah berharap anak kita akan menjadi orang-orang yang jujur. Saya kira demikian para hadirin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tidak panjang, kiranya menjadi pengingat kepada kita semua. Dan kita berdoa kiranya Allah memberi kekuatan kepada kita lahir dan batin insyaAllah. Saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'u Allah.